Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Riana. Waalaikumsalam, selamat pagi perawat. Baik, bagaimana kabarnya pada hari ini Ibu Riana? Alhamdulillah baik. Senang bertemu kembali dengan Ibu Riana ya. Bagaimana perasaan Ibu Riana pada hari ini? Saya merasa lebih tenang. Baik, apakah suara-suara yang biasanya muncul masih terdengar Ibu? Kadang masih ada, tapi tidak sesering dulu. Gitu ya. Baik, saat suara itu muncul, apa yang biasanya Ibu Riana dilakukan? Saya menghadap suara tersebut, meminum obat teratur, dan berbicara dengan orang lain. Bagus sekali, Bu Riana sudah mengingatkan dan menerapkan cara-cara yang telah dipelajari pada hari-hari berikutnya, Ibu. Hari ini kita akan belajar cara keempat untuk mengontrol halusinasi, yaitu melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan secara teratur. Kita akan berbincang selama kurang lebih 6 menit di ruangan ini, ya Ibu. Apakah Ibu Riana bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, Ibu Riana, apakah selama ini sudah melakukan latihan mengerti, minum obat, dan bercakap-cakap dengan orang lain? Ya, saya sudah mencobanya setiap hari. Bagus, apakah cara tersebut membantu mengurangi halusinasi? Cukup membantu. Baik, Ibu Riana, salah satu cara agar halusinasi tidak sering muncul adalah dengan tetap sibuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kenapa begitu, Bu? Karena saat Ibu Riana melakukan kegiatan, pikiran akan lebih fokus pada aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga perhatian tidak tertuju pada suara halusinasi. Oh, begitu. Ya Ibu, kegiatan apa saja yang biasanya Ibu Riana sukai? Saya suka menyapu, merapikan tempat tidur, membaca buku, dan membantu pekerjaan rumah. Bagus sekali. Kegiatan-kegiatan itu dapat dimasukkan ke dalam jadwal harian. Baik. Contohnya seperti pukul 6 pagi bangun tidur dan mandi, pukul 7 pagi sarapan dan minum obat, pukul 8 pagi merapikan tempat tidur, pukul 10 pagi membaca buku, pukul 1 siang Ibu istirahat, dan pukul 3 sore Ibu menyapu atau melakukan aktivitas ringan, dan pukul 7 malam berbincang dengan keluarga ya Ibu. Jadwalnya cukup mudah dilakukan. Betul Ibu, semakin teratur kegiatan yang dilakukan, semakin sedikit waktu kosong yang dapat memicu munculnya halusinasi Ibu. Saya akan mencoba melakukannya. Ya Ibu, bagus sekali Ibu Riana. Saya senang karena Ibu Riana mau berlatih dan menyusun kegiatan hariannya. Terima kasih, Bu Perawat. Baik, jadi mulai hari ini, selain menghardik halusinasi, minum obat teratur, dan bercakap-cakap dengan orang lain, Ibu Riana juga dapat mengikuti jadwal kegiatan harian yang telah disusun tadi ya Ibu. Baik, saya akan melakukannya. Baik, bagaimana perasaan Ibu Riana setelah berbincang-bincang pada hari ini Ibu? Saya merasa lebih semangat dan punya kegiatan yang bisa dilakukan. Bagus Ibu Riana, coba sebutkan keempat cara mengontrol halusinasi yang sudah dipelajarinya. Pertama, mengerti halusinasi. Ya. Kedua, minum obat secara teratur. Ketiga, bercakap-cakap dengan orang lain. Dan keempat, melakukan kegiatan yang terjadwal. Hebat sekali Ibu hebat. Saya harap Ibu Riana terus mempraktikkan keempat cara tersebut ya Ibu setiap hari agar halusinasi semakin berkurang. Baik, saya akan berusaha melakukannya. Baik Ibu, pada pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi keberhasilan Ibu Riana dalam menerapkan semua cara mengontrol halusinasi yang telah dipelajari. Baik, saya siap. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya pada hari ini. Sama-sama. Saya akhiri ya Ibu. Terima kasih juga sudah berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan atau SP4 pada halusinasi. Pasien dengan halusinasi bertujuan membantu
pasien mengontrol halusinasi melalui pelaksanaan aktivitas sehari-hari yang terjadwal. Pada tahap ini, perawat terlebih dahulu mengevaluasi kemampuan pasien dalam menerapkan strategi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu menghardik halusinasi, minum obat secara teratur, dan bercakap-cakap dengan orang lain. Selanjutnya, perawat memberikan edukasi mengenai pentingnya melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang struktur sepanjang hari. Aktivitas yang dilakukan secara terjadwal dalam membantu pasien mengisi waktu dengan kegiatan positif sehingga perhatian tidak terfokus pada halusinasi yang muncul. Selain itu, aktivitas yang teratur dapat meningkatkan kemandirian, rasa percaya diri, serta kemampuan pasien dalam menjalankan fungsi sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, pasien diajak menyusun jadwal kegiatan harian yang sesuai dengan kemampuan dan kebiasaannya. Dengan adanya jadwal yang teratur, pasien memiliki panduan untuk tetap aktif dan produktif, sehingga resiko muncul halusinasi dapat berkurang. Baik, di sini ada kesimpulan pada video tersebut. Berdasarkan role play yang telah dilakukan, pasien mampu memahami dan memperhatikan secara mengontrol halusinasi melalui kegiatan yang terjadwal. Pasien juga dapat mengingatkan kembali seluruh strategi yang telah dipelajari, yaitu secara teratur, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan aktivitas harian yang terjadwal. Pelaksanaan aktivitas yang teratur membantu pasien mengalihkan perhatian dari halusinasi ke kegiatan yang nyata dan bermanfaat. Dengan menerapkan keempat strategi tersebut secara konsisten, diharapkan pasien dapat meningkatkan kemampuan mengontrol halusinasi, mempertahankan kondisi yang stabil, serta meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan dalam aktivitas sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.